Laras, mahasiswi berprestasi, menyimpan rahasia besar tentang asal-usulnya. Di hari wisuda, masa lalu yang selama ini ia sembunyikan muncul di tengah keramaian. Sebuah tatapan dari kerumunan mengubah segalanya, dan tak ada jalan untuk berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh imajinasi. Yuk, simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Hari itu, Laras menangis diam-diam di toilet kampus sambil menggenggam undangan wisudanya yang sudah kusut. Toilet itu sepi, hanya suara tetesan air dari keran yang bocor terdengar di sela isak tangis yang ia tahan. Udara dingin dari ventilasi kecil membuat pundaknya gemetar, entah karena suhu atau rasa bersalah. Laras duduk di pojok, menyender ke dinding keramik yang dingin, mencoba menenangkan diri. Tapi dadanya sesak. Ia baru saja menelpon ibunya. Suara ibunya masih terngiang jelas. Lembut, pelan, tapi mengandung harapan. Saat Laras berkata, "Bu, undangannya cuma satu. Yang datang harus dosen pembimbing, soalnya peraturan kampus." Ada jeda beberapa detik di ujung telepon yang membuat napas Laras tercekat. Tidak ada bantahan. Tidak ada protes. Hanya keheningan yang panjang. "Iya, Nak. Ibu mengerti." Kalimat itu terdengar sangat tenang. Tapi justru itulah yang membuat Laras merasa semakin bersalah. Ia tahu, ibunya pasti sedang menahan perasaan. Ia bisa membayangkan wajah ibunya di seberang sana, duduk di lantai rumah kecil mereka, menatap lantai, mungkin memeluk lutut sambil menggigit bibir agar tidak menangis. Laras mengepalkan undangan di tangannya. Makin kusut jadinya. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mengalir terus-menerus. Ia ingin berteriak, ingin meluapkan semua kebingungan dan penyesalannya. Tapi yang keluar hanya bisikan lirih, nyaris tak terdengar. "Maaf, Bu." Laras menutup mulutnya dengan tangan, menunduk lebih dalam. Suara langkah sepatu tumit tinggi dari luar bilik membuatnya mematung. Ia menahan napas. Takut ada yang masuk dan melihatnya dalam keadaan seperti ini. Ia menarik tisu dengan tangan gemetar, menghapus wajahnya cepat-cepat. Lalu ponselnya bergetar pelan di lantai. Sebuah pesan masuk. Dari ibu. Hanya 3 kata. Ibu tetap bangga. Laras menatap layar ponsel itu lama. Bibirnya bergetar. Pesan pendek itu terasa seperti tamparan. Dadanya nyeri. Tangan kirinya meremas undangan yang sekarang sudah robek di bagian pinggir. Ia ingin membalas pesan itu, ingin mengatakan sesuatu. Tapi jemarinya hanya diam di atas layar, tak sanggup menulis satu huruf pun. Dan di saat ia kembali menatap cermin kecil di depan wastafel, Laras berbisik pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Tapi kenapa aku begini, Bu?" Pintu toilet tiba-tiba berderit pelan dari luar. Ada seseorang yang masuk. Langkahnya pelan, berhenti di depan bilik Laras. Laras menahan napas. "Lar, kamu di dalam." Suaranya familiar. Tapi Laras tidak langsung menjawab. Tangannya masih menggenggam undangan yang kini tak lagi kusut, melainkan hancur. Laras adalah mahasiswi cerdas, dikenal di kampus karena prestasinya yang cemerlang dan cara bicaranya yang meyakinkan. Ia sering diminta menjadi moderator seminar, dipercaya memimpin kelompok diskusi, bahkan diundang sebagai pembicara dalam acara-acara kampus. Wajahnya selalu tampak tenang, senyumnya tidak berlebihan, tutur katanya jelas dan rapi. Orang-orang mengira dia datang dari keluarga guru atau pegawai negeri, pintar, sopan, dan punya arah hidup yang jelas. Tidak ada yang tahu cerita di balik semua itu. Setiap pagi, Laras berangkat kuliah dengan kemeja putih yang disetrika rapi dan sepatu kulit mengkilap yang tampak mahal. Padahal itu hasil cuci ulang dari sepatu sumbangan yang ia poles sendiri setiap malam. Ia akan turun dari angkot agak jauh dari gerbang kampus, lalu berjalan pelan agar keringatnya tidak terlihat. Langkahnya mantap, pandangannya lurus. Tapi di dalam hati, ia selalu waspada. Jangan sampai ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Di balik sepatu kulitnya yang mengkilap,
Ada jejak kaki yang dulu menapak di jalanan becek bersama sang ibu. Saat kecil, Laras sering ikut ibunya memulung, menyusuri gang sempit dengan bau sampah menyengat. Ia masih ingat betul, pernah suatu malam hujan deras, mereka berteduh di bawah atap warung kosong, sambil menunggu gerobak tak muat lagi. Saat itu ibunya bilang pelan, sambil menepuk paha Laras. "Suatu hari kamu nggak perlu lagi ngelangkah di jalan ini, Lar." Ibu janji. Dan Laras percaya. Sejak awal kuliah, Laras berusaha membangun citra sebagai gadis dari keluarga sederhana tapi terhormat. Ia tahu caranya bicara agar terlihat cerdas tapi tetap rendah hati. Ia pandai menyembunyikan kegugupan saat ditanya soal orang tuanya. Jika teman-teman mulai bercerita tentang orang tua yang mengantar mereka kuliah, Laras hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Orang tua aku nggak tinggal di kota, tapi mereka dukung banget dari jauh." Tak pernah satu pun dari mereka curiga. Bukan karena Laras ahli berbohong, tapi karena ia pandai memilih kata dan menjaga sikap. Namun di setiap tawa yang ia bagi, di setiap presentasi yang ia menangkan, Laras selalu dihantui satu bayangan yang tak bisa ia hapus. Bagaimana jika semua ini terbongkar? Bu Rini, ibu Laras, telah lama menyadari bahwa anaknya sedang menjauh. Bukan dalam jarak, tapi dalam hati. Ia tidak butuh penjelasan panjang atau alasan yang dibuat-buat. Ia bisa merasakannya dari cara Laras bicara di telepon yang makin singkat, dari nada suaranya yang terdengar sibuk, dari tawa yang terdengar sopan tapi jauh. Setiap kali menutup telepon, Bu Rini hanya dia memandangi layar ponselnya yang retak, lalu meletakkannya perlahan di atas meja kayu yang sudah mulai goyah. Ia menarik napas panjang. Batu kecil menyusul tak lama kemudian. "Ibu nggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sehat." "Ya." Begitu katanya, meski tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Setiap malam, saat udara mulai dingin dan langit berubah gelap, Bu Rini masih mendorong gerobak pelan menyusuri gang. Tangannya gemetar, dadanya sesak, tapi ia tetap melangkah. Ia tahu tubuhnya makin lemah. Kadang ia harus berhenti di tikungan dan duduk sebentar, mengatur napas sambil menatap lampu jalan yang redup. Tapi setiap kali hendak menyerah, ia teringat Laras. Ia menatap foto kecil yang ia selipkan di dompet lusuh. Foto Laras dengan seragam SMA, tersenyum lebar di depan sekolah. "Anakku harus terus maju. Jangan pernah lihat ke belakang," bisiknya sambil bangkit lagi dan menarik gerobak. Penyakit paru-paru yang ia derita sudah lama ia abaikan. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Uang hasil memulung ia simpan di kaleng biskuit bekas yang ia sembunyikan di bawah tumpukan baju. Sedikit demi sedikit, ia menabung. Setiap receh yang ia kumpulkan punya tujuan. Ia ingin beli baju baru, sepatu layak, supaya saat hari wisuda tiba, ia bisa hadir dan duduk di antara orang tua lainnya, tanpa membuat Laras malu. Ia bahkan sudah menandai tanggalnya di kalender, lingkaran merah besar yang ia lihat setiap pagi sebelum keluar rumah. Suatu malam, setelah menyapu halaman dan menyiapkan makan malam seadanya, Bu Rini duduk di depan televisi kecil yang tak lagi bersuara. Ia memegang ponsel, menunggu jam makan malam lewat, lalu menekan tombol hijau. Laras mengangkat. Suaranya terdengar lelah. "Ibu, aku baru selesai bimbingan. Gimana kabarnya, Nak?" "Sehat." "Alhamdulillah sehat, Bu. Tapi, soal wisuda." "Kenapa?" "Undangan cuma satu. Harusnya yang datang dosen pembimbingku. Kata kampus sih begitu, Bu." Ada jeda. Sunyi sekali. Bu Rini menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap datar. "Iya, Nak, Ibu mengerti." Ia mengucapkannya pelan. Sangat pelan. Setelah telepon ditutup, Bu Rini tidak menangis. Ia hanya menunduk dalam diam, memeluk lututnya, dan bergumam lirih. "Mungkin memang belum waktunya aku duduk di sebelahmu." Lalu ia menoleh ke arah kaleng biskuit di bawah tempat tidur. Tangannya terulur pelan, membuka tutupnya, dan menghitung isinya lagi. Tapi malam itu, ada satu keputusan yang ia simpan rapat-rapat.
Hari-hari menjelang wisuda semakin membuat Laras gelisah. Ia mulai sulit tidur. Setiap malam ia hanya berbaring menatap langit-langit kamar kos yang sempit, dengan ponsel di tangan dan undangan wisuda di meja. Siang harinya, ia tetap tampil seperti biasa, tersenyum, menyapa dosen, aktif di rapat persiapan acara. Tapi dalam kepalanya, suara-suara itu tidak pernah berhenti. Suara teman-temannya yang bicara soal gaun baru, soal salon, soal orang tua yang akan datang dengan mobil bagus dan membawa buket bunga. "Kamu bawa siapa nanti, Ras?" tanya Rini, teman dekatnya, suatu siang di kantin. Laras tersenyum cepat, lalu menunduk pura-pura sibuk membuka kotak bekalnya. "Dosen pembimbing. Katanya harus begitu," jawabnya singkat, lalu menyuap nasi tanpa rasa. Rini hanya mengangguk, tidak curiga. Tapi di dalam hati Laras, kata-kata yang ia ucapkan itu seperti pisau. Ia sadar, dirinya makin jauh dari kebenaran. Laras tahu, kalau ibunya datang dengan kerudung lusuh dan baju sederhana, semuanya akan runtuh. Ia bisa membayangkan tatapan mata orang-orang. Mungkin tidak langsung mengejek, tapi cukup satu lirikan atau senyum sinis untuk membuat hatinya hancur. Ia pernah dengar beberapa teman bercanda soal orang tua yang datang pakai sandal jepit. Waktu itu mereka tertawa keras. Laras ikut tertawa. Tapi hatinya perih. Karena ia tahu, itu bukan lelucon. "Kalau ibu kamu datang nanti, pakai kebaya apa, Lar?" tanya salah satu teman di ruang kelas, beberapa hari lalu. "Ah, ibu aku nggak bisa datang. Lagi sakit, di rumah," jawab Laras cepat, suaranya agak pelan. Dan setelah itu, ia hanya diam. Matanya menatap jendela, melihat langit sore yang mendung. Angin masuk perlahan. Ia memeluk lengan sendiri, mencoba menenangkan rasa bersalah yang makin lama makin berat. Padahal, di lubuk hatinya yang paling dalam, Laras rindu memeluk ibunya dan berkata, "Aku lulus karena ibu." Kalimat itu sering muncul di pikirannya. Kadang saat ia sedang berjalan sendirian pulang dari kampus. Kadang saat ia duduk di angkot menatap luar jendela. Tapi setiap kali ingin mengatakannya, suara di dalam kepalanya menahan. Nanti mereka lihat ibu. Nanti mereka tahu. Dan itu membuatnya semakin takut. Tapi malam itu, saat ia membuka laci dan melihat undangan wisuda tergeletak, matanya berhenti pada nama lengkap yang tertulis dengan huruf tebal di bawahnya. Laras Wulandari, S.I.Com. Tiba-tiba, ia merasa dadanya sesak. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya, sampai kapan ia bisa sembunyi? Di sisi lain kota, Bu Rini berdiri di depan cermin kecil yang digantung di tembok lapuk. Cermin itu sudah buram, bagian pinggirnya retak, tapi cukup untuk melihat pantulan wajahnya yang mulai menua. Ia menyisir rambutnya perlahan, lalu mencoba kerudung berwarna biru muda yang ia temukan dari sisa sumbangan panti 2 minggu lalu. Warnanya memang sudah agak pudar, tapi tidak sobek. Ia menyetrikanya dengan setrika arang yang menghitam di ujungnya, sambil sesekali berhenti untuk menahan batuk. Masih bisa dipakai, asal disetrika rapi, nggak kelihatan bekas. Gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Baju dan celana kain terbaik yang ia miliki sudah digantung di sisi ranjang. Keduanya bukan baru, tapi bersih. Ia mencucinya 2 kali dengan sabun batang, menjemurnya di bawah matahari sampai kering betul. Tangannya sempat terluka karena terlalu keras menyikat, tapi ia tak peduli. Ia bahkan menjahit sendiri bagian celana yang mulai robek di pinggir. Jarumnya kecil, benangnya tidak sama warna, tapi ia yakin orang tidak akan terlalu memperhatikan jika dilihat dari jauh. Di atas meja kecil, sepatu pantofel bekas tergeletak. Bu Rini duduk di lantai, membersihkannya pelan-pelan dengan sabun colek dan sikat gigi bekas. Ia gosok bagian tumitnya, lalu mengelap permukaannya dengan kain kering. Sepatu itu ia temukan di tempat sampah belakang rumah orang kaya, waktu ia mengais kardus bekas minggu lalu. Masih bisa dipakai, cuma tali sebelah kanan yang hilang. Ia ganti dengan tali sepatu anak-anak yang ia temukan di hari berbeda. "Semoga cukup rapi buat duduk di belakang," ucapnya pelan,
sambil memandangi sepatunya. Ia tak tahu Laras akan malu atau senang jika melihatnya. Tapi malam itu, saat ia duduk di atas ranjang dan memandangi kalender yang sudah dicoret besar di tanggal wisuda, Bu Rini mengangguk pelan pada dirinya sendiri. Ia sudah memutuskan. Ia akan datang. Bukan untuk berdiri di panggung, bukan untuk berfoto, tapi untuk melihat dengan mata sendiri bahwa anak yang ia besarkan dari sisa-sisa botol plastik dan keringat panjang sudah sampai sejauh ini. Aku mau lihat Laras pakai toga. Walau dari belakang, aku mau lihat, bisiknya dengan suara serak. Ia tahu risikonya. Ia tahu Laras mungkin akan kaget, mungkin juga kecewa. Tapi Bu Rini tidak ingin menunggu lagi. Bertahun-tahun ia menahan rindu dan diam saat dipinggirkan. Tapi kali ini, hatinya sudah bulat. Dan pagi itu, ia bangun lebih awal, dengan satu harapan di dadanya yang terus bergetar. Di hari wisuda, Laras berdiri di barisan depan. Ia mengenakan toga berwarna hitam dengan selendang emas di bahunya. Di wajahnya terpasang senyum, rapi, lebar, tapi palsu. Di sekelilingnya, teman-temannya sibuk mengambil foto, bersorak, memanggil orang tua mereka yang duduk di tribun. Tapi Laras hanya berdiri diam. Tangannya menggenggam map ijazah yang belum sempat dibuka. Suara pembawa acara terdengar dari pengeras, menyebut namanya dengan lantang. Larasati Putri Pranowo, lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Tepuk tangan langsung bergemuruh. Beberapa orang berdiri. Dekan tersenyum bangga. Kamera televisi kampus mengarah padanya. Laras melangkah ke depan. 1 langkah, 2 langkah. Perlahan, seolah setiap langkah terasa berat. Di dalam kepalanya hanya ada satu kalimat. Jangan lihat ke belakang. Jangan cari siapa-siapa. Tapi saat ia hampir naik ke tangga panggung, matanya bergerak ke arah ujung ruangan. Entah kenapa. Seperti ada yang menariknya untuk menoleh. Dan di sana, di balik pilar besar, berdiri seorang wanita tua dengan kerudung biru muda dan sepatu pantofel yang kebesaran. Tubuhnya sedikit bungkuk. Tangannya menggenggam kotak kecil dengan pita merah kusut. Wanita itu berdiri tanpa ekspresi. Tapi matanya memandang Laras dengan seluruh cinta dan harap yang tak pernah ia ucapkan. Laras terdiam. Kakinya berhenti melangkah. Suara di ruangan mendadak seperti mengecil. Dunia terasa pelan. Ia menatap mata wanita itu dan tahu, tanpa ragu, itu ibunya. Bu Rini. Bu, bibirnya bergerak tanpa suara. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya mulai gemetar. Laras mencoba mengalihkan pandangan, mencoba mengatur napas. Tapi tubuhnya kaku. Tidak bisa berpaling. Tidak bisa pura-pura lagi. Di atas panggung, dekan sudah bersiap menyambutnya. Tapi Laras tidak bergerak. Ia hanya berdiri. Wajahnya mulai berubah. Senyum palsunya memudar. Matanya mulai basah. Ia gigit bibirnya, menahan sesuatu yang selama ini ia pendam. "Kenapa ibu datang?" bisiknya pelan, tanpa sadar air matanya jatuh satu persatu. Beberapa panitia mulai memanggil namanya, menyuruhnya maju. Tapi Laras tetap berdiri di tempat. Kepalanya menunduk sebentar, lalu kembali menatap sosok itu. Wanita itu masih di sana. Tak bergerak. Hanya memandang dengan mata yang mulai berembun. Dan detik itu juga, Laras sadar. Semua yang ia bangun selama ini, semua cerita yang ia tutupi, semua jawaban, ibuku sudah tiada, yang ia ucapkan di setiap wawancara, semuanya runtuh. Tepat di depan matanya sendiri. Cerita ini mengingatkan kita, seberapa jauh kita melangkah. Jangan pernah lupakan orang tua yang berjuang dalam diam. Cinta mereka tidak butuh sorotan. Cukup kita lihat dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.